Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ismayani, Guru Tata Boga SMK Negeri 3 Cimahi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang Petipur, materi produk pastry dan bakery kelas 11 Tata Boga. Apa itu Petipur? Petipur dalam bahasa Prancis atau finger food dalam bahasa Inggris merupakan jenis biskuit atau kue-kue manis yang potongannya lebih kecil dibandingkan dessert. Umumnya disajikan pada acara khusus seperti perkawinan, ulang tahun, dan hari raya. Pembuatan petipur tidak diberi batasan terhadap kreativitas seseorang. Umumnya, petipur terbuat dari berbagai adonan yang dibentuk atau dipotong dan diisi dengan krim atau selai dan dapat dilapisi dengan fondan yang tipis dihiasi dengan buah lalu dilapisi dengan gelatin. Apa pengertian petipur? Petipur berasal dari bahasa Prancis, petit berarti kecil dan pour berarti open. Istilah tersebut diambil dari kebiasaan memasak kue kering kecil dengan menggunakan oven bersuhu rendah. Pengertian petipur berkembang seiring dengan semakin majunya dunia kuliner, terutama pastry, dengan berbagai kreasi baik bentuk dan rasa, maka petipur berkembang mengikuti selera masyarakat pecinta kuliner. Dengan berkembangnya zaman, petipur mengacu pada dua hal berikut. Satu, small biscuit dan cake tastefully decorated. Dua, sweet meal dan cake yang dirancang untuk disajikan sebagai makanan penutup after dinner kopi dan koktail. Nama lain petipur, mignardis, makanan kecil fried dish, dessert kecil manis, marjipan berdasarkan rasa, kacang-kacangan, dan buah kering yang ditambahkan. Kriteria petipur harus cukup kecil untuk dikonsumsi dalam 1 atau 2 gigitan, bisa dalam berbagai bentuk dan menarik, ringan, halus, segar. Petipur yang berbentuk biskuit dan kue kecil didekorasi dengan rasa manis dan dirancang untuk disajikan sebagai dessert setelah makan malam dengan kopi atau dengan koktail. Kategori petipur: 1. Petipur sek. 2. Petipur glace. 3. Tart miniatur. 4. Buah. 5. Selai lemon. 6. Krim almond. Ada dua jenis petipur, yaitu petipur glace dan petipur sek. Petipur glace yang berarti es dengan fondan. Untuk contohnya dapat dilihat di bawahnya. Petipur sek artinya kering. Dapat dilihat di contoh. Kemudian petipur disiapkan dari berbagai bahan patisserie. Dua langkah dalam penyiapan petipur glace, yaitu 1. Menyiapkan alas petipur. 2. Memotong dan menyusun base atau alas. Produk yang biasa digunakan adalah spong, cake, shortbread, coklat, marzipan, dan pastry choux. Syarat utama dari petipur base adalah cukup kuat untuk menahan petipur ketika diambil untuk disantap. Hal yang harus diperhatikan di dalam memotong atau menyusun base adalah A. Alas untuk petipur glace, normal, coklat, classical opera cake. B. Membuat penyusunan normal. C. Metode penyusunan. D. Basis dipotong dengan bentuk yang diinginkan. Bentuk potongan basis
Hal yang harus diperhatikan dalam pemotongan basis yaitu ukuran, berbagai bentuk, seperti yang dapat dilihat ada bentuk belah ketupat, bentuk oval, bentuk segitiga, dan potongan persegi. Paling ekonomis adalah bentuk persegi atau persegi panjang. Sedangkan yang bulat atau oval kurang efisien karena banyak produk terbuang. Konsistensi dalam ukuran dan bentuk harus diperhatikan. Bahan penutup petit four bisa menggunakan buttercream, marzipan, gampis, fondant, royal icing, dan coklat. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menayangkan pembuatan base petit four di antaranya sponge cake. 1. Siapkan alat. Bahan-bahan untuk membuat sponge cake yaitu telur 7 butir, kemudian gula pasir 150 gram, terigu 150 gram, SP 1 sendok teh, dan mentega yang sudah dicairkan atau margarin. Setelah adonan kental dan mengembang putih, kemudian speed dikecilkan dan masukkan terigu bersama dengan maizena dan susu bubuk. Lalu di mixer sampai bersatu. Sebentar saja. Kemudian matikan mixer dan masukkan luben cair yang sudah dingin, lalu diaduk dengan menggunakan spatula. Setelah adonan kental dan mengembang putih, kemudian speed dikecilkan dan masukkan. Setelah selesai mengaduk sampai margarinnya tercampur rata, lalu dimasukkan ke loyang. Setelah kuning kecoklatan, lalu diangkat dari oven dan dikeluarkan dari loyang. Dinginkan, lalu setelah itu bisa digarnish dengan menggunakan buttercream dan berbagai topping. Nah, sampailah kepada kuis. Ayo kerjakan tugasnya. Buatlah kelompok 2 atau 3 orang. Buatlah perencanaan praktik meliputi bagan proses pembuatan petit four, daftar belanja, tertib kerja, dan desain penyajiannya. Diskusikan bersama kelompok sebagai upaya belajar bersama. Presentasikan hasilnya di depan kelas agar ditanggapi oleh teman-temanmu. Hasilnya kirim ke LMS. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Salam sehat, salam juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.